Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Dalam Amsal Salomo pasal 16 ayat yang kedua dituliskan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara pernah dengar enggak? Alasannya gini, dengar dulu dong alasan saya. Jangan buru-buru menyalahkan. Saudara-saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang yang kita tegur, entah itu anak, entah itu siapa sajalah, pegawai, yang kita tegur karena kesalahan yang dilakukannya, dia tidak bilang langsung maaf saya salah, tapi dia bilang dengar dulu alasan saya. Kenapa? Karena Salomo mengatakannya sebagai segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Jalan orang itu berarti rencananya, perbuatannya, kehidupannya, dan orang masing-masing menganggap dia benar, hidupnya benar. Ya, tapi karena kita ini manusia daging, benar ini kan tidak mungkin. Lalu yang terjadi adalah membenarkan diri sendiri. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangan orang lain bagaimana? Ya tidak tahu. Ya, saudara-saudara. Memang kadang-kadang mendengar alasan, dengar dulu alasan saya. Kadang-kadang memang alasannya benar, tapi lebih sering alasannya adalah membenarkan diri sendiri. Jarang, saudara, ada orang yang mau mengakui kesalahannya, mau melihat kesalahannya di mana, atau akibat buruk dari perbuatannya. Tidak mau mengakui kesalahan. Saudara-saudara, dalam pembelaan dengar dulu alasan saya. Tersirat arti gini, menurut saya itu benar. Jadi, harusnya kamu tidak marah. Harusnya menurut kamu juga benar. Lebih parah lagi kalau ngomong sama orang Kristen, jelas-jelas berbuat salah. Maka dia bilang, jangan menghakimi dong. Ada orang, saudara, yang bilang gini, saya lebih baik disuruh merangkap sepanjang Pulau Jawa daripada saya suruh mengakui saya salah. Sifat tidak mau mengakui salah ini kenapa? Karena ego, gengsi kalau mengaku salah. Mengaku salah melukai gengsi seseorang. Dan sifat universal manusia ini menjadi satu masalah yang serius. Masalah yang semula kecil menjadi berlarut-larut, meluas kemana-mana, menyebabkan kekacauan di keluarga, kekacauan di circle of friend, di gereja. Saudara, jadi perlu dicamkan bahwa membenarkan diri atau merasa diri benar itu merusak hubungan dengan sesama. Kalau kita merasa diri benar terhadap Tuhan, maka merusak hubungan kita dengan Tuhan, dan itu membawa kita ke neraka. Orang yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan, umumnya hidupnya mengabaikan Tuhan, merasa Tuhan tidak ada. Dia memutuskan segala sesuatu semaunya. Tapi lucunya, kalau dia mengalami hal yang buruk, dia menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa saya harus begini? Kalau Tuhan itu ada, kenapa sih istri saya harus sakit, suami saya harus stroke? Kalau Tuhan itu ada, kenapa anak saya harus begini dan begitu dan begini begitu? Kalau keadaan buruk, baru kalau Tuhan itu ada, Tuhan yang salah. Kalau segala sesuatu berjalan baik sesuai dengan rencana, maka Tuhan itu jangan pernah ada. Orang yang membenarkan diri sendiri biasanya begitu. Dalam posisi demikian, mustahil bagi orang yang membenarkan diri sendiri berdamai dengan Allah. Saudara, orang yang membenarkan diri sendiri itu memusuhi Allah. Dan ya, bermusuhan dengan Allah adalah tindakan yang sembrono, tindakan yang konyol. Ya, sebab tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang mampu bermusuhan dengan Allah yang Maha Kuasa. Nah, dalam ayat ini juga Salomo menyatakan bahwa keadaan yang sebenarnya, jalan yang sebenarnya hanya dapat dilihat oleh Tuhan. Amsal 16 ayat 2b bilang, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, penilaian saya terhadap diri saya sendiri itu
saya anggap diri saya benar, itu subjektif. Tapi kalau mendapat penilaiannya objektif, itu dari Tuhan. Kalau mau mendapatkan penilaian objektif tentang jalan hidup kita, tentang kehidupan kita, dengarkanlah pendapat Tuhan yang menguji hati kita. Apa pendapat Tuhan tentang saya? Apa pendapat Tuhan tentang saudara? Dalam Roma pasal 3 ayat 10-12 dikatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di hadapan hadirat Allah, kita tidak bisa bilang, dengarkan dulu alasan saya. Situasinya jelas dalam terang Tuhan. Jadi, agar jalan kita benar, hidup kita benar secara objektif, saudara, sulit enggak? Enggak sulit, asal kita mau menyisihkan ego atau gengsi kita. Caranya apa? Satu, mengakui salah. Kalau kita melakukan kesalahan, akui saya salah. Ini mendatangkan maaf dan pengampunan. Saudara, kesalahan hanya dapat diselesaikan dengan pengampunan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9-10 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada pada kita. Tidak mengakui dosa atau kesalahan berarti menuduh pihak lain yang salah. Dan kalau kita berhadapan dengan Allah, maka kita menuduh Allah yang salah. Kemudian, hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tinggalkan rencana sendiri, cari rencana Allah. Mulailah dengan cara yang lain, mencari rencana Allah, mencari kehendak Allah. Dalam Amsal pasal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan perbuatanmu, rencanamu, jalanmu kepada Tuhan. Kalau saudara kita melaksanakan ini, maka tidak lagi dapat dikatakan bahwa kita ini memandang jalan kita benar, tapi kita memang berada di jalan yang benar. Dan kita tidak akan pernah lagi bilang, kalau Tuhan ada, mengapa? Tapi sebaliknya, kita akan bersukacita dan berkata, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.